Waalaikumsalam. Alfi eksekusi aja ya, izin ya guru-guru Alfi semua. Ini tampaknya Bang Fulan ini udah terlalu offset. Boleh diizin dibesarkan dulu. Jangan offset Bang. Gitu. Kalau Anda mengatakan Allah itu asal usulnya dari kata eluah gitu ya. Bang Fulan, buka mic Anda. Kita tektokan aja. Enggak, buka aja kata alas. Bahasa semetiknya apa? Coba. Dari al-ilah. Coba dulu, buka tunggu. dulu. Aku balikin dulu. Dari sini coba. Bang Fulan, tadi Anda katakan kalau Allah itu gini Bang Fulan. Kalau Anda katakan saya Allah itu non, cam saya nih ya. aduh jaringan dia nih merah ya. Kalau Anda katakan Allah itu non, benar. Allah itu dikatakan kata benda ya dalam kaidahnya. Anda jangan lupa ya, Hasyim itu juga non gitu. Tapi Anda harus tahu non itu banyak macamnya, ada 20 macam. Ada non proper, non common ya, non konkret, ada juga ya non abstrak. Sama Allah juga non proper, isim alam gitu. Nah, kalau Anda katakan Allah itu sepadan dengan eluah, oke, kita boleh uji linguistik nggak Bang Fulan? Eluah itu bisa disematkan posesif common atau kata sifat kepemilikan. Eluah ya dalam bahasa Ibrani itu bisa menjadi Eloheinu ya, eluah kita ya. Di mana termaktubnya? Pada Shema tuh, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Eloheinu di sana eluah kita. Nah, lalu ada dikatakan Eloheka, Keluaran 20 butir 2. Jangan ada padamu eluah lain di hadapanku gitu. Atau ilah-ilah lain. Nah, saya minta deh Bang Fulan, kalau Anda mengatakan Allah itu gelar ya, berikan saya dalam bentuk bahasa Arabnya di mana ada kata Allahku, Allahmu, Allah kita, Allah mereka. Allah itu bisa disematkan tasrif tuh atau common posesif common, kata sifat kepemilikan. Itu kan berserakan di dalam kitab saudara. Lalu Anda boleh membantah ini. Semoga aja ini belum dikeluarkan oleh Guru Alfi, bahwasanya di dalam literasi kekristenan sendiri ya, ini Kristen Arab Koptik, dikatakan bahwasanya Allah itu haza ismul ilah gitu. Anda mengatakan Allah itu gelar, itu sumbernya dari mana Bang? Buka 1 Raja-Raja 11 ayat 12. Allah mereka. Oke, 1 Raja-Raja berapa? 11 ayat 12. Oke. 1 Raja-Raja 11 12 ayat 2, ya. ayat 2, sorry ayat 2. Kita bukain. Di sini guys, kalau akunnya palsu tuh biasanya narasinya palsu gitu. Raja-Raja 11, 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Itu kan Allah mereka dibilang. Wah, berarti nggak tertuju ya. kepada proper name. Coba. Oh gitu. Nih 1 Raja-Raja berapa? 11 2. Nih aku bacain ya. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Hasyim telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu menyatu dengan mereka dan mereka pun jangan menyatu pada kamu, sebab patuhilah mereka akan mencondongkan kamu ya. Pastilah mereka akan mencondongkan kamu ya, mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Ilah-ilah. Itu ilah itu. Kan? Waduh. Itu kan. Woi. Nipu lagi kau. Nipu kan? Itu kamu itu terjemahan apa itu? Kamu. Loh. Enggak, itu terjemahan apa itu? Loh, ini Enggak, LAI itu bukan? terjemahan apa itu? LAI bukan? LAI apa itu coba? Terjemahan Ini apa? LAI bukan? Tipu lagi. TB2 ya? Ini LAI bukan? Iya. Enggak. Ilah kan bukan. Allah mereka kan dari al-ilah. Enggak. Beda. Kata Allah itu kan dari Iya. dari dasar kata al-ilah. Ya enggak Oke. masalah. Ilah-ilah Kalau mereka, Allah mereka. Ya, kalau Allah dari asal kata al-ilah, sekarang Allah itu mengandung lam jalalah. Al-ilah mana lam jalalahnya? Coba silakan. Kuat nggak? Bahas sampai Tipu-tipu ke sini. aja dari tadi kau bilang Allah lain. Itu ilah di situ. Enggak, kalau TB terjemahan baru itu ala mereka tertulis di situ. Itu TB2 mungkin Loh, lebih ini spesifik terjemahan baru ilah. Ini Artinya terjemahan baru nggak? sesembahan. Ini Iya terjemahan itu baru TB2. Iya, saya nggak masalah. Artinya kan sudah dari kan kemarin kalau terjemahan baru kan ala mereka. Sekarang Fulan. Tetapi Simpel aja. TB2 ilah itu kan tertuju Fulan. kepada sang sembahan. Kan betul kan? Fulan. Betul nggak? Sekarang simpel aja. Kalau Allah itu berasal dari kata al-ilah, ya. Allah itu mengandung lam jalalah tuh. Lam keduanya di atasnya ada tasdid tuh ya.
Itu lam jalalah tuh. Makanya bisa disebut sebagai tarkik, bisa diucapkan sebagai takfim. Gitu. Nah, al-ilah sejak kapan mengandung lam jalalah? Sampai nggak ke sini? Apa dulu lam pembahasannya? jalalah? Saya nggak ngerti lam jalalah. Apa Wah, itu dia itu lam jalalah? Berat itu ketinggian. ketinggian Apa ya. itu lam jalalah? Ketinggian ya, kejauhan ya. Wah, Ya coba jelaskan apa itu lam jalalah. Jadi saran Alfi ya, kalau kami di surah Al-Isra ayat 36 dikatakan begini tuh Bang Fulan, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui tentangnya gitu. Kami itu dilarang membahas sesuatu yang kami tidak berkompetensi. Itu surah Al-Isra ayat 36 gitu. Jadi itu kan nggak ada di kitab kalian. Saya wajarkan gitu. Makanya kalian sesuatu yang kalian tidak kompetensi kan tuh kalian berani membahasnya kan gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Offset kan? Nah, tadi Anda katakan Allah itu berasal dari kata, ya, Allah itu berasal dari kata Eluah, Elohim udah gitu ngerti ya. aku. Iya. Eluah, Elohim gitu kan. Saya tahu sumber Anda itu nggak jauh-jauh dari PDF-nya Zainal Arifin, dari PDF-nya UMSU kan gitu ya. Nah, sekarang Zainal Arifinnya suruh kesini dialog sama saya gitu. Ayo. Tadi kan bawa Rita Wahyu. Rita Wahyu itu suruh belajar jurumiyah dulu lah. Rita Wahyu itu. Ya kamu harus mengerti dulu dasar kata Allah itu kan memang betul diambil dari al-ilah kan? Setuju Oh nggak? enggak, Allah Betul itu nggak? tidak memiliki Oh kata. enggak, al-ilah atau Allah alif lam lam itu yang kau bilang lam jalalah kan? Gini, Bre. Bentar, ini Alif Fulan. lam lam ha, Fulan. betul nggak? Aduh. Fulan sebentar. Itu ada dua pendapat dan tidak semua ulama sepakat pendapat pertama itu. Memang ada dua pendapat, tapi tidak semua orang sependapat dengan hal itu gitu loh. Jadi jangan dipaksakan pendapat yang ditolak sama orang lain. Itu pendapat, ya. Nah, terus yang harus dipahami. Coba dari kata al-ilah itu saja kau sudah tahu antara ilah dengan Allah itu berbeda. Jangan kau samakan dengan kata-kata Eloah, Allah atau Allaha itu. Lanjut Alfi. Ya, kalau Allah berasal dari kata al-ilah, nih ya, aku bacain ya. Ini kan Komus Alkitabul Muqaddas Darotul Ma'arif Alkitabiyah Al-Masihiyah nih ya. From Coptic Arabic Bible 002 ya, Hori Arabic Bible Dictionary. Allah, Ibnullah bentuk mufrad, Abna Allah bentuk jamak. Haza ismul ilah, di sini al-ilah nih. Allah itu isim nama al-ilah. Masa Allah nama al-ilah nama al-ilah gitu? Coba, ini Kristen Arab punya nih. Coba. Saya nggak bisa bahasa Arab. Coba bilang. Iya, makanya saya katakan kalau Allah itu berasal dari al-ilah, ini al-ilah nih. Ini al-ilah nih ya, alif lam ha. Nah, ini alif lam ha. Kalau Allah berasal dari kata al-ilah, di sini al-ilah itu nama al-ilah gitu. Enggak, Bre. Itu kan gitu sudah caranya. perkembangan di dalam agama Islam. Oh, ini Itu kan sudah punya siapa? perkembangan. Ini punya siapa? Ada perkembangannya. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Aduh. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Bentar dulu Alfi, Maruba. Saya nggak Kristen baca atau semua. Muslim, Maruba. Sebentar Fulan. Maruba Kristen atau Islam Maruba? Iya, silakan mau Pandi. Kan setengah Islam, Bang. Hah? Apa? Steng, Bang. Apa? Kristen. Islam, Saya setengah Islam. ya setengah Kristen, setengah Islam. Nggak jelas. Aduh, ini jauh. Nggak jelas. Turunin Pak kalau turunin. Oke, Alfi izin lanjutkan ya. Ini bukan literasi Islam, Bang. Ini Arabic Bible Dictionary Santo Taklani punya Kristen, Koptik, Assyria tuh Mesir punya. Allah, haza ismul ilah. Allah itu nama Tuhan gitu. Gimana nih, Bang? Kalau dikatakan Allah itu berasal dari al-ilah, masa al-ilah adalah nama al-ilah gitu? Tahu nggak al-ilah itu bentuk ilah dalam bentuk apa gitu? Gak bisa, Bang. Tapi enak juga sama orang yang membahas sesuatu yang tidak berkompetensi gitu. Capek juga. Coba kasih dulu apa yang di bawah. Saya nggak bisa open cam ini. Follow Iya, dulu saya Ajin follow biar Roja bisa saya ini open cam. Kristen atau Muslim? Ajin. Teman-teman di bawah dulu mungkin ya Bang ya. Gini, Bang. Kita kasih teman-teman Kristen dulu. Teman-teman di tap-tap Iya. layar ya. Gini, Bang, ini kan al-ilah nih yang kutunjuk pakai kunci nih. Ya, ilah itu jamak, ilah itu banyak.
ya. Masuknya alif lam al di situ itu menandakan dia itu ilah yang sudah dikenal. Itu yang disebut sebagai isim ma'rifat gitu. Tapi ini belum isim alam, belum proper name nih. Cuman dia sesembahan yang sudah dikenal gitu. Paham ya? Nah, sesembahan yang dikatakan isim alam itu di sini dia barangnya. Alif lam lam ha Allah. Sekarang gini, coba buka data asal usul kata Allah coba. Biar Bang, biar ini aku nggak bisa ini pikir bukan ini. asal. Bang, Coba buka dulu data asal usul Bang, kata Allah. kalau buka dulu, Anda- buka dulu. Saya nggak bisa open cam ini. Biar mengerti semua di bawah. Ya kita nggak boleh sembunyikan dong data itu asal usul Ini kata Allah. data kita dibukakan semua dari tadi. Saya nggak bisa open cam sini. Bang, YHWH pun dia memiliki bentuk konstruk tuh bang. Dia Ya, ada supaya konstruk dari ngerti 3 asal usul proper name. kata Allah itu dari Sabar mana dulu dapatnya. Iya. Coba dulu. Hashem 4 huruf suci itu berasal dari 3 nama proper lagi. Harus- Haya, nggak harus PYY. jujur dong, Apakah berdiskusi. YHWH itu gelar? Ya, jujur apa? Anda aja pakai akun palsu. Gimana informasi Anda dikatakan kebenaran? Akun aja palsu, apalagi informasi yang Anda bawakan. Udah pasti palsu lah. Nggak, izin Dek Alfi, izin. Gini loh, kalau diskusi itu, kalau memang dia berniat baik berdiskusi ya kan ya, contoh, silakan dinilai sendiri Bang Arus Hayat sebagai Kristen ya. Jadi kita diskusi dari tadi, kita buka data, open cam, menunjukkan data, sudah saya tampilkan, sudah saya jelaskan, di Alfi sudah nambahi, Uniriva udah nambahi, semuanya udah nambahi menggunakan data, bukan hanya asumsi liar. Kemudian Anda kesini datang-datang, udahlah nggak bisa open cam, udahlah datanya kita yang buka, masih aja ngeyel, kan kacau gitu loh. Itu namanya nggak fair itu. Anda nggak fair bro. Jadi orang dewasa itu harus fair. Kalau mau nggak fair, jadilah anak kecil. Itu saran saya. Lanjut. Bebas. Nah, makanya pada saat kami mengucapkan la ilaha illallah ya, di sini kan la nafiyah ya, ilah di sini ini juga isim bang, tapi dia nakiroh gitu, nama umum ya, ilah di sini nih. Nah, Allah di sini isim alam, non proper dia, isim alam. Non proper. Kenapa aku katakan non proper? YHWH pun sama bang. YHWH pun dia juga non, tapi dalam bentuk proper. Makanya pada saat Anda bilang Allah itu kan non itu kan kata benda, benar. YHWH juga non gitu. Tapi non itu ada 20 jenis. Ada non proper, non common, non konkret, non abstrak. Sampai nggak ke sana? Ya betul. Lagian gini di Alfi, kalau Allah itu kan isim makrifat ya. Nah kalau kita bicara ilah tadi itu ada yang ulama berpendapat, meskipun ulama tersebut berpendapat Allah itu dari al-ilah, tetapi ketika sudah menjadi nama Allah itu isim makrifat loh itu. Itu isim makrifat loh itu. Itu bukan isim nakiroh lagi. Coba tunjukkan sekarang ada nggak di Quran terus kemudian kata-kata gini, Allahmu, Allahku, gitu. Gak ada. Nih ya, aku kasih contoh Bahasa nih ya, Arabnya Bang Fulan maksudnya, ya. bahasa Arab ya. Lanjut. Kita uji aja ya, ke mana ya? Misalnya di sebentar ya. Ini deh. Sebentar. Keluaran lah ya. Keluaran 22. Akulah Hashem Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ada nggak Fandik di sini ya? Arabic Fandik. Nah, Ada deh. di sini kan ada kata Allahmu, ya kan? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Anar Rabbu ilahikal lazi akhrajuka min ilahika. Di sini satu lamnya tunggal. Iya. Nah, di sini tuh tasrifnya tuh kan dari katamunya tuh. Betul. Nah, makanya ilah itu bisa menjadi ilahi, ilahku, ilahuka, ilahmu, ilahukum, ilah kalian, ilahuna. Itu bisa ditasrif semua tuh. Allah mana ada Allahuka, Allahi, Allahukum, mana ada. Nah, ini lebih gabrol lagi kawan-kawannya. Ini penipuan ini. Keluaran 7:1. Berfirmanlah Hashem kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun.
Lihat di Arabiknya. Faqala rabbu li Musa anzur ana ja'altuka ilahan li fir'aun. Ilah lagi di sini. Gak ada Allahnya. Tapi di terjemahan ada kata Allahnya. Bohong nggak? Bohong nggak? Di Arabnya nggak ada kata Allah gitu. Tapi di terjemahan bahasa Indonesia ada kata Allah. Izin sedikit Alfi. Coba kamu buka Keluaran 12:12 lebih parah. Sekarang lagi. ini coba saya minta dulu Sebentar, kalian di sebentar. Al-Quran kalian ada nggak nama Allah tertulis di situ? Bahasa Arabnya. Sebentar, Fulan, sebentar. Coba saya minta dulu kalian. Sebentar Alfi. Alfi coba kamu buka Bentar. Keluaran 12:12. Itu lebih parah itu. Itu Coba buka nama dulu. Allah itu ribuan di dalam Al-Quran. Enggak, Kan ada juga- coba minta bahasa asli Tunggu, Quran tunggu, Allah. tunggu dulu, Ada tunggu nggak? dulu. Kamu dari tadi ini ngoceh aja. Coba baca dulu, Pi. Parah ini barang ini. Coba. Kenapa nih? Keluaran 12:12. Ini nih keluar. dibaca. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Wah, jangan ke sini, Bang. Dan kepada semua Allah di Mesir, kepada Tuh. semua Allah. Ini alihah. Iya, salah dia. Ini alihah. Ini bentuk jamak dari kata al-ilah ini. Nah, di atas dia masukkan Allah. Kan ngabur. Coba tengok TB2-nya dulu. Jadi Keluaran jatuhnya 12:12 begini, ya. Bang. Jatuhnya di 12:12 itu Allah itu jatuhnya jadi ke berhala, Allah ilah-ilah lain gitu loh. Alihah itu berhala tuh. Kurang ajar juga Iya. ya ini. Coba Bang buka. Keluaran 12:12 udah Minta diganti dulu lagi di bahasa Arab kata Allah coba. Karena banyak perubahan apa banyak nama misalnya fa aku jauh di makna kala dipanggil dibuat Allah. Coba saya minta dulu ada nggak Sudah diganti. tulisan Allah bahasa Arab? Ini diganti. Udah diganti. Nah, itu diganti ilah di situ ya. Tuh. Ya ilah kan apa mau diganti coba? Saya nggak fokus tadi. Maksudnya kenapa? Kuclo turun aja lah. Ada ilmu Lagi kau bahas ini. data. Enggak, saya tanya dulu sama kalian. Coba dulu Nanya kata melulu Allah kau di dari Quran. tadi, nggak mau dengar. Coba. Mana Iya. datanya? Saya Iya, minta dulu. ini. Kata Ini Allah ada, pakai ada. bahasa Arab. Ada, Coba. ada. Mana Buka datanya? di Alfi, di Alfi. Sekarang Mana? buka sekarang Surat buka berapa? di Gua kasih di bagian nih Alfi. orang. Surat berapa? Di Alfi, buka dengerin di Alfi. dibawa kemana, Pi? Coba Allah tertulis bahasa Arab coba. Allah ya. Allah ya, oke. Buka ayat kursi. Buka deh ayat kursi, Dek. Ayat kursi buka. Sebentar ya. Al-Baqarah itu. Al-Baqarah Karena 255. saya lihat tulisan-tulisan katain Allah banyak Iya, banget. iya, iya, terjemahan iya, bahasa iya. Arabnya. Iya, iya, iya. Al-Ghazalu lah. Al-Baqarah. Iya, iya, iya. Adalah Ar-Rabbukul Awwal dibilang Allah. Aduh. Coba Dengerin ayat kursi, silakan dibuka Al-Baqarah 255, Dek. Iya nih. Nah, coba. Bentar ya. Nah, coba baca tuh, baca. Yang atas sendiri baca. Ini ya. Baca. Allahullah. Loh. Allahu. Allah, Mana Allah? Allah itu Allahu itu Allahu. dari bahasa apa? Dari kata apa akar katanya? Ya aku tanya Allah, tulisan Allah. Yaitu Allah. Allahu. Itu bacanya bahaya, Allah. Ya nggak sama tulisannya Allah. bahaya. Allah kan bahaya. ALLAH. Kucluk kau. Itu Allahu. Oh, ini Berbeda ini. dong. Ini Dek, buka Maryam 36. Ada Allah. Allah Jangan berdiri pakai sendiri kitab tuh. orang, jangan pakai Dek. kitab orang. Enggak, saya tanya dulu di Maryam Quran ada 36. nama Maryam Allah 36, Dek. tertulis. Iya, iya, Coba. udah. Allah, oke. Waalaikumsalam. Allah. Oke, surat Maryam 36, Dek. Coba Maryam 36. Coba buka. Di situ berdiri sendiri, gedein. Gedein. Ah, berdiri sendiri tuh Allah. Ah, tuh, mampus. Jadi Mana? jadi gini. Itu kan wa innallahu. Loh, lah itu Mana? Allah itu. Manahu. Dasar babi ngepet, babi ngepet. Tunggu. Itu wa innallaha. Ah, Itu wa innallaha. Innallah. Itu kan ditulis Wa wa innallaha. Lah ya Allah itu. Iya, mana Allahnya? Tulisan Allah. Izin Enggak, nggak bisa. Itu innallalha. Beda dong. Saya Udah ngeyel Beda kucluk dong. Saya Udah, minta Allah. Itu. Beda dong. Ini saya Mana? Wa innallaha. Mana? Saya jelasin dulu Bang. Mana Allahnya? Maka itu Allah itu terjemahan. Enggak bisa mute. Mana? Kucluk nih orang. Biar Ya, silakan, Orang Pak. kucluk. Saya minta mana? Saya minta mana? Allah terpisah. Coba itu terpisah kan itu. Innallaha. Ah, itu tulisan Mana terpisah? Saya mau Itu tulisan Latinnya. Lah itu, itu terpisah tuh.
Ya Ustaz Sudah Anto jelas ya silakan. terjemahan Nah, Allah itu ya. Nah, Nggak itu bisa terpisah tunjukkan itu. data. Itu terpisah itu. Itu loh terpisah. Allah itu terpisah nggak itu? Nah, gini loh, saya tahu maksudnya dia itu. Gini loh ya, dengerin dulu, dengerin. Pandi minta moderator dong supaya bisa ngatur. Sudah Bang, sudah dari Udah tadi. ya. Mas Ini Bapak lupa jangan mute ini, ini. kalau noise. Noise makanya ya. Oke, sudah. Jadi gini, maksudnya dia itu gini loh. Dalam Nah, yang ditanyakan itu mana orang di situ Allah bukan Allah. Loh, secara aturan tajwid harus dibaca tebal, makanya bacanya wa inna Allah karena nun di situ harokatnya fathah. Andai kan nun ini kasroh, wa in apa? Wa innillah. Walillah, Wa jangan innil- walillah. Betul. Gitu, yang ditanyakan itu mana di situ bukan Allah, Allah. Udah Ya itu udah kan persoalan dijelasin. kalian mau Ustaz. tajwid mau bagaimana. Tata, udah dijelasin tadi mengenai cara baca takfir. Diam dulu ya, Lai. Ntar dulu, nggak usah itu. Allah, tulisannya Udah, Allah. sekarang kita tanya Itu dulu dia. ilaha. Dengerin dulu. Lu pintar koreksi sekarang. Saya bertanya ke Anda. Dengerin baik-baik. Tunjukkan di original text Bible kamu Yunani itu Perkata Allah dulu. ada. Saya dengerin minta- dulu. Dengerin dulu monyet. Dengerin dulu kau nanya Tidak terus. bisa buktikan saya turun. Iya iya. Sekarang tunjukkan akar kata Allah di dalam Biblemu, original text. Saya Tampilkan di minta situ. kalian dulu. Saya minta kalian dulu. Itu udah. Gila, kau, Itu belaga udah. gila. Itu udah. Itu udah dikasih. Kamu blok Kalau ilaha itu. ada Coba kamu blok. Kristen, kalau ada Kristen bisa menunjukkan akar kata Allah di original text Bible-nya, saya manjat tower siang-siang ini. Kalau ada. Artinya apa? LAI ini memang banyak menipu publik, membohongi publik, menyolong-nyolong istilah di dalam Al-Quran, dimasukkan ke dalam terjemahnya, disalahgunakan. Salah satu inilah ini anak buahnya LAI ini satu nih, pemakan babi nih. Kalian nggak bisa tunjukkan ya. Kalau kalian nggak bisa tunjukkan, saya Belaga gila kau. Bilang aja mau Belaka turun. gila. Enggak, dia mau cari remis. Basi, Dia gayamu mau cari basi. remis. Kan udah malu dia tadi kan. Kabur dia, kabur. Iya, Nggak bisa ditanya kabur. Belaga gila. Yang Nah, heran lawan itu juga dia kabur. dia nggak ngerti bahasa Arab, dia ngerti bahasa Arab, tapi mencoba menjelaskan dan mencoba bertanya tanpa pengetahuan. Ini kucluk gitu. Ini ya. Ini selalu nih Alfi bawakan nih keluaran 7 butir pertama nih. Di sini sebenarnya permasalahannya kayak Musa diangkat sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu menjadi nabinya. Kan di sini ya seakan-akan Allah itu gelar gitu. Bisa diangkat-angkat kepada manusia. Luar biasa nih penyesatan LAI ini. Kalau kita lihat dalam Arabiknya itu enggak ada lafaz alif lam lam ha sama sekali. Faqala rabbul Musa anzur ana ja'altuka ilahan li Firaun ilah. Gitu. Oke, Kan Zain, kacau. siang Bang Zain, Babi Ninja, Kristen atau Muslim Bang? Saya Muslim. Ya. Terus apa yang mau disampaikan silakan. Saya tadi lihat ada di live. Enggak, kalau saya lihat tadi dia itu kayaknya minta nama Allah Tunggal gitu, satu ayat begitu kalau menurut saya begitu. Gitu aja. Maksudnya tanpa embel-embel ina atau lain, dia minta Allah Tunggal begitu di satu ayat aja, nama Allah aja. Itu pendapat saya sih kalau. Ya itu sudah ditunjukkan dari tadi Bang. Iya Bang. Oke Bang, makasih Bang ya. Saya mau naikkan Kristen izin Bang Zain ya. Nah, itu kan berdiri sendiri tuh. Allah Tadi itu. dari tadi ditunjukkan ya. Silakan Bang Baby apa yang mau disampaikan? Kita mau naikkan Kristen ini. Enggak, tadi kan saya lihat di live-nya si Kristen. Mereka bilangnya gini. Apa? Waduh. Udah lah, Bang. Dibawa ke sini aja lah, Pak. Iya. Jangan Iya. orangnya aja kesuruh ke sini. Jangan Orangnya suruh malah ke sini. disurutin ke sini. Kenapa ya Oten ya? Kalau untuk mengkritik Al-Quran ahlinya, giliran diminta datanya ke Bible-nya kosong melompong gitu lah ya. Ahli kritik dia. Kenapa ya teman-teman? Kira-kira mereka ini habis makan apa ya? Ya, itu apa B2 Kriuk itu mungkin. Ya inilah kalau makan babi. Babi itu kan ada setannya di dalam, kemakan sama setan gitu loh. Paling pinter loh mengkritik Al-Quran. Padahal dia nggak bisa baca gitu loh.
Bagaimana mau mengkritik? Auzubillah bin salik. Benar-benar kalau yang udah bisa buset yang dah. bisa dikasih apa namanya possessive pronoun atau kata sifat pemilikan. Contoh nih rob di sini ya, robbi, robku, robbukum, rob kalian gitu ya. Nah itu bisa, dan rob ini di sini gelar gitu. Kalau dia disambung dengan kata kepenguasaan alam semesta, Rabbul Alamin, nah itu jatuhnya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau dikatakan Rabbul Bait, itu dikatakan sebagai tuan rumah, pemilik rumah. Rob ini bisa disematkan kepada manusia gitu. Nah Allah ini nggak ada bentuk tasrifnya, nggak bisa dipasangkan kata sifat kepemilikan gitu. Nah, di terjemahan LAI kan ada kata Allahmu, Allahku, Allah kita, Allah kalian. Itu nggak ada dalam kaidah bahasa Arabnya. Nggak ada Allah hukum, Allah huka, Allah huna, itu nggak ada tuh. Nah, kurang ajar LAI itu kan. Kacau emang. Itu maksudnya kalau ilah itu bisa ditasrif. Ilahahu, ilahahuma, ilahuhum. Ilahaha, ilahahuma, ilahukum, nah gitu tuh. Betul Ustaz. Kalau Robbi bisa. Robbi Robbukum kan bisa itu. Kalau Allah nggak bisa ditasrif itu dan tidak punya akar kata. Wong nama sudah. Sama dengan Ardiansah gitu. Atau Tony. Ini Tony. Apa Pak artinya? Wong itu namanya orang. Makanya waktu dia bilang tadi tuh. Kalau orang Arab ilah ada. Ilah itu kata orang Arab itu alaha ilaha itu ada akar katanya, ada artinya. Ada yang mengatakan alaha itu sesuatu yang menakjubkan. Kalau ilaha sesuatu yang menenangkan. Ya betul Ustaz. Tapi gini, sama dengan gini, kalau Allah mau ditasrif Allahmu Allahku, berarti nama kan yang ditasrif berarti sama dengan alfiku alfimu gitu loh. Mana bisa alfiku alfimu? Kan Itulah yang bisa kan gelarnya Bang Handi. Aduh, pelanggaran Oh, Bang Handi kena ya Bang Handi. Iya, yang bisa tuh gelarnya. Contoh, Alfi itu sebagai pacarnya si Wulan contoh. Berarti panggilnya adalah pacarku. Nah, itu benar. Tapi kalau Alfiku itu nggak benar. Itu juga. Oh, nggak gitu. Oh iya. Analoginya gini loh, ada 3 kosakata kan. Ada 3 kosakata kan. Ibu Alfi nih, Ibu Alfi ya bernama Wati. Berarti kan ibuku Wati gitu ya. Nah, ibu ini yang disandangkan sebagai gelar itu bisa dijadikan ibuku, ibumu, ibu kita, ibu mereka, ibu kalian tuh bisa. Tapi kalau watiku, watimu, wati mereka, wati kalian, wati kita itu nggak bisa. Ya, karena bener kan nama. berarti? Bener kan? Nah, Alfiku, alfimu nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, yang bisa tuh pacarku, pacarmu gitu kan? Ibuku, ibumu, atau ayahku, ayahmu, ayah kalian, ayah kita, ayah mereka tuh bisa. Karena ayah di situ, ada ibu di situ sebagai gelar tuh. Itu generic name. Nah, dengan kucluknya kitab Salemba ini ya membuat proper name itu seakan-akan jadi generic gitu. Kan aduh ya Allah. Yang dalil Yosua ngomong Eloi Eloi maksabatani itu di mana ya, Kang Ardi? Ingat enggak? Yang di Mazmur atau yang di mana? Bebas lah, perjanjian baru, perjanjian lama. Ya, Mazmur ada. Matius 2746. Ya? Matius 2746. Nah, Alfi pengen tunjukin sesuatu nih. Matius 2746. 2746. Nah, di sini kan berbunyi Allahku, Allahku gitu ya. Mengapa engkau meninggalkan aku? Di Arabiknya ilahi, ilahi. Lamaza taroktani gitu. Ilahi. Nah, coba lihat di terjemahan lama. Terjemahan lama ada nggak di sini? Nah, nih. Apa jadinya? Tuhanku kan? Bukan Allahku kan? Tuhanku loh. Seruannya itu. Kacau LAI itu ya. Kenapa di TB menjadi Allahku gitu? Ini terjemahan lama udah betul, ilahi, ilahku gitu. Ilah itu kan Tuhan, Tuhanku. Udah bener tuh. Di terjemahan lama nih TL menjadi Allahku. Kacau nggak? Kacau.
Kacau sekali memang penerjemahan Salemba ini. Iya betul betul. Kacau. Coba di mana di Markus 12:12 apa Lopo? Yang Mesir tadi yang kau buka, Alfi. Kejadian Keluaran 12:12. Kejadian 12:12. Keluaran 12:12 itu. Keluaran 12:12. Udah diganti ilah tadi. Udah diganti ilah dia. Enggak, yang di situ, yang di HP itu berbeda. Oh, itu menjadi menjadi Allah lain. Semua Allah gitu. Seakan-akan Allah itu ada bentuk jamaknya. Emang ada bentuk jamak kata Allah? Oh, Alite hanya di Indonesia serapan bahasa dipermasalahkan. Nih anak kalau dekat ini mungkin kena tampar dia ini, Bah. Lihat ya. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Hashem. Lihat terjemahan lamanya. Serta aku akan melakukan hukumanku atas segala berhala. Nih Allah disepadankan dengan kata berhala, kan kurang ajar. Tuh. Iya, disandarkan ke berhala itu Allah jatuhnya. Yang terjemahan wajar kami marah kawan-kawan gitu. Wajar kami marah. Nah, gini Alfi, coba Alfi, mana itu ayatnya? Coba kau ganti di situ coba. Mana tadi? 12. Sebab malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Yesus di Mesir. Gimana kalau begitu? Kepada semua Yesus di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Coba. Iya. Marah tidak kau? Gimana? Kalau kami Marah ganti tidak kau? gimana? Kristen. Yang Kristen marah tidak kalau misalkan dikatakan kepada semua Yesus di Mesir? Coba. Nggak ada otak kalian ini Kristen. Aduh. Nih. Gimana? Aku akan melakukan hukumanku atas segala Yesus orang Mesir tuh, bahwa akulah Hashem. Gimana? Bisa nggak kira-kira kawan-kawan Kristen gitu? Ini kan ada kata Allah nih, kan? Nah, ini ganti Yesus nih. Atau gini aja mungkin Alfi. Coba kalau mereka tidak berhenti soal ini, kita ganti saja nama iblis dalam Al-Quran itu jadi Yesus. Biar kapal mereka. Waktu taus, auzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Aku berlindung dari godaan Yesus yang terkutuk, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Harus Ya karena boleh. ada ayatnya itu Galatia 3:13 kan Yesus terkutuk tuh ayatnya. Kan arti dari taus itu kan aku berlindung dari godaan Yesus yang terkutuk gitu. Boleh ya? Boleh harusnya. Jadi gimana kalau diganti itu? Auzubillahi minas Yesus. Gimana? Auzubillahi minas. Enggak usah, lafaznya tetap gimana? Lafaznya tetap syaiton aja, enggak apa-apa. Oh gitu, oke. Terjemahankan. Soalnya terjemahannya gitu. Terjemahannya. Kan ini cuma terjemahan nih yang dipelintir nih, terjemahan taus nih ya kita ganti tuh. Boleh. Betul. Aku mau nunjukin data nih. Ini barangkali perlu nih, teman-teman. Ketika kita berbicara soal God di kamus ya, dictionary ya, leksikon nih, di King James Bible ya kan, King James Bible itu ada definisinya God gitu kan. King James Bible berarti kan dia kan sedang membicarakan tentang Kristen kan, Bible ya namanya Kristen kan, Bible kan Kristen kan. Ketika God ada, ketika Lord itu juga ada definisinya, ini apa gitu kan. Nah ini sampai sini ini Lord, terus kemudian ayat-ayat yang apa gitu ada, nah gitu kan. Terus kemudian ketika kita ketik Allah ya kita enter jediar, nggak ada tuh habis, nggak ada kan tuh Allah. Ketika kita ketik Allah nih, nggak ada nih, mana Allah? Ayo, kacau gitu loh LAI itu, ngambilnya dari King James, kadang ngambilnya dari King James tapi nggak mau ngikutin King James. Nggak ada, jangan ngada-ngada kalau nggak ada gitu loh. Lanjut Dek, silakan Dek. Ya Ustaz Tata, silakan Ustaz Tata, ada yang mau disampaikan?
Ada yang mau di Ustaz Tata? Untuk edukasi teman-teman Kristen di bawah, Ustaz Tata monitor. Lanjut aja. Apanya? Yap. Ya, intinya ini saya singkat aja. Mereka itu tidak bisa membedakan antara Allah dengan ilah. Kalau ilah itu sama seperti Rob. Makanya ilah dengan Rob itu ya kepada Allah. Tapi kalau ketika pakai Rob biasanya Allah pencipta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan. Nah, Rob semesta alam. Kalau ilah biasanya sesembahan. Makanya kalimat tauhid itu ilah. La ilaha. Tiada Tuhan yang berhak disembah illallah. Kecuali Allah. Jadi ilah itu sesembahan. Ya, Tuhan yang disembah. Gitu loh. Tuhan maknanya, Rob Tuhan juga. Hanya dibedakan dalam Islam. Kalau pakai Rob biasanya pakainya misalnya Allah pencipta. Berarti pakai Rob biasanya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bukan ilah. Rabbul Alamin. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kalau ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah illallah. Ya, Palaban silakan Palaban. Ya untunglah aku di gereja aku pakai Bibel bahasa Batak ya. Untung nggak ada sebutan Allah di situ. Beruntung juga aku ini. Di Bata ya. Di Bata. Dia bilang gini, untung juga aku ini. Kalau sampai aku pakai itu, aku gituin aku di sini sama Muslim gitu. Terus kan. Tapi Di Bata itu apa? Kalau bilang kayak gitu, kalau lari ke Jawa nanti dibuat bangun rumah nanti batu bata gitu. Ya, Bang Laban. Bata. Hah? Di Bata itu apa Bang Laban? Ya, itu kalau bangun rumah mungkin bukan pakai di bata. Dewa mungkin. Itu batu bata itu, Dewata. Dewata mungkin itu. Bahasa bahasa Sanskerta. Soalnya yang ku baca-baca nih ya literasi, cuman lagi nggak ready nih. Ini tesisku aja. Bahwasanya Debata itu kan nama Tuhannya agama Marpalin dulu. Parmalin ya, Marpalin pula. Parmalin ya, betul. Itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta itu. Agama Parmalin Batak ini kan masih dari apa? Hindia belakang masih berhubungan ke sana secara secara silsilah ada hubungannya ke sana. Kenapa sih Bible ini tiap diterjemahkan kata teosnya itu selalu diadopsi ke nama Tuhan sesembahan agama mayoritas gitu? Inkulturasi, sinkretisme kah? Ya mungkin itu ya ada mungkin misi penginjilan mungkin, nggak tahu lah itu lain itu. Tapi nggak harus menjatuhkan nama sesembahan agama orang menjadi gelar juga. Itu mah misi yang waduh. Saya rasa gini ya, gampang ya. Kalian tunjukkan aja ayat Al-Quran. Ini nama itu, ini nama Tuhan kami, ini tulisannya. Nah, yang nggak bisa dibantah, alai. Nah itu baru. Jadi selama mungkin belum ada kalian tunjukkan itu ya masih dibuat seperti itu. Gini Bang, tanpa Al-Quran pun ya menggunakan data eksternal ya. Misalnya nih Alfi menukil dari Cambridge atau Oxford Dictionary, tadi dia sempat dikeluarin juga. Allah itu the name of God among Muslim, bahkan ada dikurung and Arab Christian gitu. Nah itulah maksud saya, soalnya ada ayat seperti itu. Khusus maunya ada ayat seperti itu. Nah jadi nggak apa-apa lagi. Nah itu nanti kalau dijawab itu kan kisah Musa katanya, gimana coba? Inani anallah. Iya terus itu kan kisahnya dijawab LAI lah kan, LAI. Nah itu kan kitab Musa, kisah Musa yang diceritakan di sana, gimana coba? Loh emang kenapa? Ya kan ini berdebat juga. Loh berdebat kenapa juga emangnya? Nah iya itu masih perdebatan. Maksudnya gini ya. Kok perdebatan sih? Itulah nanti perdebatannya. Itu misalnya kalian tunjukkan Taha 14, coba baca Taha ayat 9-nya. Nah, jadi balik lagi nanti ke apa? Ke kitabnya Perjanjian Lama atau kitabnya apa? Torah. Ini kenapa sih Palaban ini apa sih dengan Taha 14 itu Palaban?
Iya, Itu maksud dari mana saya. dapatnya? Coba misalkan Al-Quran Nur Karim, baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Dari mana dapatnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu? Enggak, maksudnya begini, ya. Bang, Selagi sebentar, belum Bang. Itu dapatnya ada, dari mana? Baginda Rasulullah itu dapatnya dari mana itu? At-Taha ayat Nggak. 14 itu dari mana? nggak tahu saya, tapi kalau saya lihat Ya dari Tuhan, Bang Laban. iya. Jadi Iya, kalau ada Bang. 9, apa 9-nya itu? Apanya yang mau dipermasalahkan, Bang Laban? Iya, bisa dibuat masalah di situ. Apanya? Diperdebatkan. Nah, gini misalnya gini, itu perkenalan kepada Nabi Musa, bukan ke agama Anda. Seandainya dikatakan seperti itu, apa lagi Anda coba? Mudah sekali Al-Quran Nur Karim itu diberikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh manusia di muka bumi, termasuk Bang Laban. Nah, Mudah sekali, ini, Bang. iya mudah. Itu iya. story cerita Bang Laban. Itu cerita yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Simple. Apa yang susah di situ, Bang? Seharusnya begini ya, paling apa ya? Seharusnya bagaimana? Maunya Bang Laban bagaimana? Seharusnya ada ayat kepada Ya Nabi udah, Bang Laban Muhammad jadi tuan lah. bahwa Bang Laban jadi ini tuan. loh namanya itu ini loh alif lam lam ha. Nggak boleh diadopsi orang lain ini. Nah, begitu. Oh. Memangnya Kenapa nggak ada, itu? Taban, nggak ada. Iya. Silakan baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu adalah satu. Bahwa Allah Namanya? itu adalah Maha Esa. Namanya ini nggak boleh nggak ada di tempat lain. Itu Nah, wahyu yang gitu. langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad itu. Qul, katakan Muhammad huwallahu ahad, bahwa Allah itu adalah Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Iya kan nggak ada nama situ kan? Loh, huwallahu itu Allahu. Waduh, kau ini Laban, itu juga kepada Nabi Muhammad. Kalau innani anallahu la jadi seperti ilaha itu illa ana nanti muncul itu memang perdebatannya. ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan atau mengisahkan kepada Nabi Muhammad bahwa dulu di zaman Isa saya sudah memperkenalkan nama diri saya gitu pada zaman Musa. Maksud saya, silakan. Ini kok nggak ada mute-nya saya Bang Fadli Ahmad. Bang Laban juga nggak bisa di mute ya, di bawah nggak ada mute masalahnya ini. Kami sama Judaism udah final, Bang Laban. Kenapa emangnya? Enggak apa-apa, maksud saya ya perdebatan yang muncul akan seperti itu nanti. Perdebatan Saya yang apa? mendebat. Ya itu tadi ketika kalian mengutip Taha 14 nanti muncul pertanyaan. No, itu kan kisah Musa. Sedangkan kisah Musa mendapat nama Hasem. Aduh bentar lagi telepon. Loh,